Kinerja lembaga kepolisian kembali jadi sorotan publik. Lembaga yang sejatinya memiliki jargon mengayomi masyarakat justru dituding kerap menunjukkan arogansi hingga intimidasi hanya karena dikritik atau anti kritik. Bagaimana memastikan jika kritik dan masukan dari masyarakat adalah sebuah bentuk pengawasan terhadap kinerja kepolisian yang berkeadilan? Kita terhubung dengan dua narasumber lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama ada Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabag Penum Divisi Humas Polri, dan juga Rifanli Anandar, Wakil Koordinator Kontra. Selamat sore Pak Ramadan dan Mas Rifan. Selamat sore. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya langsung ke Pak Ramadan dulu ya. Pak Ramadan, jelas sekali ya bahwa pernyataan Kapolri ini mengatakan supaya sikap Polri ini tidak anti kritik begitu ya, terbuka dengan masukan masyarakat dan menindak tegas anggota Polri yang melanggar saat SOP bertugas ini diterapkan begitu ya. Ini bagaimana kemudian kita masyarakat bisa memahami ini secara sederhana pernyataan ini. Kalau kemudian nanti jangan ujung-ujungnya kritikannya masuk tapi setelah itu dicurigai begitu, bahkan ditangkap begitu. Bagaimana bisa dipahami ini Pak Ramadan? Polri memastikan ya bahwa Polri harus bersikap tidak kritik terhadap kritik masyarakat. Dan setelah disampaikan kepada jajaran, tentunya ini akan disebutkan level bahwa kritik yang berasal dari masyarakat akan dan terus tentu jadikan evaluasi kedepannya bagi Polri melaksanakan tugas secara profesional dan akuntabel. Dan kita pastikan bahwa Polri tidak akan pernah membiarkan bagi aparat Polri melakukan pelanggaran, apakah itu kode etik maupun pidana, tentu akan mendapat hukuman yang tegas, dapat proses hukum yang tegas. Oke, kita masih mencoba untuk bisa clear ya audionya dengan Pak Ramadan. Saya ke Mas Rifan dulu. Mas Rifan sudah mendengar ya pernyataan Kapolri begitu ya, secara tegas dan lugas menyatakan bahwa anggotanya jangan anti kritik begitu dan siap ditindak tegas jika ada pelanggaran SOP saat bertugas di lapangan. Anda melihat ini akan seserius itu efeknya ke bawah atau ini sekedar jargon biasa saja? Ya, pertama saya mau mengatakan bahwa keberadaan kepolisian di sebuah negara dia selalu menghadirkan situasi yang paradoks. Pertama, dia bisa menjadi protektor atau pelindung dari hak asasi manusia. Di satu sisi dia juga bisa menjadi pelanggar hak asasi manusia. Nah, itu selalu ada di negara manapun itu sebagai landasan dasar kita untuk melihat apa yang sebetulnya terjadi. Nah, dalam konteks Kapolri menjamin kritik dari warga negara dan polisi diminta untuk tidak anti kritik, sebagai langkah jangka pendek itu adalah ketegasan dan pun boleh berjanji itu. Namun yang menjadi sorotan kami, belum peristiwa pembantingan mahasiswa, sebelum peristiwa penghapusan mural dan berbagai peristiwa-peristiwa lainnya di sektor pelayanan dan pengawasan kepolisian itu sebetulnya sudah memiliki perkap yang super oke. Ada perkap standar implementasi hak asasi manusia nomor 8 tahun 2009. Itu sudah ada 2009. Dan implementasinya di tengah-tengah sampai menuju tahun 2021, kita melihat ada peristiwa kekerasan dalam penanganan aksi yang terjadi tahun 2019 secara beruntun, di 2020 sampai dengan kemarin pembantingan mahasiswa. Nah, poin saya adalah selama perkap itu ada, nah ini bagaimana model pengawasannya. Walaupun belakangan Kapolri mengeluarkan surat telegram yang meminta atau mampu mengawasi kinerja kepolisian di lapangan, sebelumnya sudah ada presiden gitu.
di perkap bahkan yang jauh lebih tinggi derajatnya daripada surat telegram itu sendiri. Saja pengawasannya masih minim. Nah, yang menjadi sorotan kami, apakah mampu nantinya keberadaan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 ditambah dengan surat telegram yang kemarin baru keluar untuk mampu diawasi pelaksanaannya. Gitu. Itulah yang selama ini kami coba soroti terutama dari tahun 2019 dengan rangkaian kejadian represi aparat kepolisian di lapangan yang pelan-pelan merambah ke dunia digital dalam bentuk misalkan mudahnya menindaklanjuti laporan undang-undang ITE padahal lagi kritik, lagi menyampaikan gagasan dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Oke, Mas Rifan, Anda melihat perubahan gestur kepolisian seperti telegram dari Kapolri kemarin ini akan seperti apa implementasinya? Apakah ini memang dasarnya adalah keresahan publik di mana melihat bahwa penegakan hukum berkeadilan apalagi yang melibatkan oknum anggota kepolisian ini hanya dilakukan atau ditindak secara formalitas saja begitu atau ada perspektif lain dari Anda? Ya, kalau dari keberadaan surat telegram itu adalah salah satu bentuk langkah tegas. Tapi yang jadi persoalan, sekali lagi, presidennya sudah ada. Aturan yang jauh lebih tinggi daripada surat telegram, yaitu Perkap, Standar Implementasi Hak Asasi Manusia dan Penanganan Aksi Massa, itu sudah ada. Kan persoalannya itu sudah ada dari lama, tapi model pengawasannya yang minim. Model pengawasan dari pelaksanaan Perkap atau implementasi tersebut gitu. Nah, kami khawatir kalau surat telegram ini ada, sebagai jaminan untuk tidak terjadi keberulangan peristiwa, tapi pengawasannya minim. Jadi sejatinya keberadaan surat telegram tersebut dia harus bisa melengkapi keberadaan perkap yang sudah eksis dan harus bisa terwas pelaksanaannya di lapangan supaya tidak terjadi keberulangan peristiwa dan benar-benar menunjukkan posisi bahwa polisi itu tidak anti kritik. Oke. Kita sudah dapat poinnya. Saya ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, gini. Kalau kemudian Kapolri mengatakan bahwa anggotanya tidak boleh anti kritik, artinya ini membenarkan bahwa selama ini Polri ini alergi dengan kritik. Padahal kan sebenarnya kalau dari perspektif yang lebih luas melihatnya, kritik ini kan juga sebagai bentuk pengawasan, selain pengawasan juga yang dilakukan oleh internal lembaga seperti Kompolnas begitu. Tapi kemudian tentu dengan mekanisme yang benar. Apa argumentasi Anda soal ini? Tentunya acuan ini adalah bukan seluruh anggota Polri, tapi melihat ada beberapa kasus yang terjadi selama ini. Tentu agar tidak terjadi terulang kembali kasus-kasus serupa, maka dilakukan penegasan. Artinya surat telegram ini adalah sebuah penegasan bahwa pimpinan Polri memastikan tidak akan membiarkan bagi anggota yang melakukan penyimpangan, bagi anggota yang melakukan pelanggaran, bagi anggota yang melakukan kekerasan. Dan tentu ini akan mendapatkan sanksi. Apakah itu sanksi disiplin, sanksi kode etik maupun sanksi pemecatan sekalipun. Oke, Pak Ramadan mengawasinya bagaimana? Karena kalau kemudian ada oknum atau anggota yang menerjemahkan kritik ini disalahartikan menyerang lembaga begitu, lalu dijerat dengan pidana atau undang-undang ITE, ada intimidasi lewat media sosial. Ini bagaimana pengawasan seperti yang disampaikan oleh Mas Rifan tadi? Tentu secara hierarki, baik dari Polsek, Polres maupun Polda, itu kan ada atasannya. Secara berjenjang, setiap anggota melakukan penugasan. Sebelum, saat, dan sesudah wajib melakukan pengawasan. Ya, APP atau arahan terhadap anggota dalam rangka melaksanakan tugas harus disampaikan. Kemudian di dalam telegram tersebut wajib pendampingan dari Propam ya. Propam baik secara tertutup maupun terbuka untuk memastikan bahwa anggota yang melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku. Untuk menghindari tindakan-tindakan kekerasan yang bisa terjadi oleh anggota tersebut. Oke, artinya kemudian perlu juga diumumkan begitu ya, kalau misalnya ada anggota yang berkasus, biar berkeadilan masyarakat ini terpuaskan,
apakah bisa disebutkan juga namanya begitu atau kemudian apa namanya ya sanksi apa yang diterapkan ke mereka, ke anggota itu diperbolehkan tidak? Boleh. Jadi begini, saya sampaikan bahwa selama ini yang telah terjadi ketika terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran anggota, kita tidak pernah menutupi sanksi-sanksi yang diberikan. Baik itu anggota, atasannya, kita terbuka, transparan. Apa yang telah kita berikan, sanksi apa yang telah kita berikan kepada anggota yang melanggar. Kita tidak pernah tutup-tutupi. Kemudian kita membuka pengaduan masyarakat bagi masyarakat yang merasa tidak terlayani dengan baik, bagi masyarakat yang tersakiti. Kita membuka ada aplikasi pengaduan masyarakat, baik secara langsung, aplikasi melalui internet kita buka. Ini menunjukkan bahwa Polri siap diawasi oleh eksternal. Demikian, Mas. Oke, baik. Saya ke Mas Rifan. Kita akan bertanya soal bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan. Karena dalam praktiknya, oknum polisi ini yang kemudian menjalankan SOP-nya tidak sesuai dengan yang seharusnya, ada unsur penegakan hukum yang dirasa oleh publik atau masyarakat itu tidak adil. Ini bagaimana kemudian catatan dari Kontras? Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan kembali diskusi kita sore ini masih dengan Mas Rifan dan juga Pak Ramadan. Mas Rifan masih dengan kita ya? Ya, Oke, Mas Rifan, sebelumnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang juga menjadi sorotan saat ini adalah bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan yang kemudian melibatkan anggota kepolisian saat dia melanggar aturan. Secara tegas tadi juga disampaikan oleh Kapolri bahwa ada pemberhentian dengan tidak hormat begitu ya, atau sanksi yang lebih tegas begitu. Anda melihat ini bagaimana? Apakah punya catatan tersendiri soal ini? Karena selama ini banyak tudingan bahwa yang satu ini nih kebanyakan formalitas saja begitu. Ya, begini Mas Ferdi. Polisi dalam bekerja dia harus patuh terhadap 3 prinsip paling tidak. Pertama, demokrasi, rule of law, dan hak asasi manusia. Nah, dari 3 prinsip itu bisa kita turunkan kemudian dalam kerja-kerja penegakan hukumnya. Pertama, dia harus mampu untuk mengungkapkan kebenaran agar bisa memenuhi rasa keadilan bagi korban, sampai dengan korban merasa puas dengan langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian karena berbasis ya pada korban. Dan yang ketiga, jaminan ketidakberulangan peristiwa. Nah, inilah yang harus menjadi acuan bagi polisi untuk melakukan penindakan terhadap anggota-anggotanya yang melakukan pelanggaran, baik itu etik ataupun disiplin sampai dengan pidana. Nah, dalam beberapa peristiwa ke belakang sebelum adanya surat telegram ini, catatan Kontras menemukan bahwa sejumlah praktik kekerasan atau pelanggaran pidana bahkan yang dilakukan oleh kepolisian, anggota kepolisian, itu kerap kali berhenti pada mekanisme internal semata. Kami memahami bahwa mekanisme internal ini memang digunakan sebagai pintu awal untuk memeriksa kesalahan dari anggota kepolisian. Tapi dalam Undang-Undang Polri sendiri mengatakan bahwa mekanisme internal atau mekanisme etik atau disiplin itu bukan berarti menutup kemungkinan untuk dialihkan ke pidana. Gitu. Memang beberapa kali pemantauan kami juga kita coba uji melalui surat keterbukaan informasi publik, dan saya sepakat Polri salah satu lembaga yang cukup responsif dalam membalas surat-surat kami, terutama untuk perihal jauh mana anggota-anggota yang melakukan pelanggaran pidana itu kemudian ditindak secara pidana juga melalui peradilan umum dan tidak berhenti pada mekanisme etik semata. Nah, acuan tadi atau orientasi tadi yang semestinya menjadi standar dalam penegakan hukum itu harus bisa menjadi tolak ukur atau parameter ke depannya. Karena kalau hanya berhenti pada mekanisme etik semata, kita akan terus kembali pada keberulangan peristiwa sampai dengan munculnya pola-pola baru. Gitu. Itu yang kami sayangkan. 2019 kita masih sibuk dengan penanganan aksi represif. 2021 kita melihat ada mahasiswa dibanting. Gitu. Terus ada
ada mural yang dihapus dan ada perburuan yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena mengunggah video. Oke. Itu kan itu lahir karena sejumlah peristiwa-peristiwa di masa lampau itu dibiarkan begitu saja sehingga olah terlegitimasi kelakuannya dan akhirnya muncul pola-pola baru. Nah ini yang kita harap ke depan tidak terjadi karena polisi sudah memiliki batasan-batasan untuk membatasi ruang gerak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, mau itu dari surat telegram ataupun dari peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Saya mau bilang terakhir bahwa presiden polisi untuk berbenah itu sudah ada. Mulai dari penanganan kasus kekerasan seksual yang mana itu berbasis pada Perkap nomor saya lupa nomor berapa tahun 2008, bagaimana menangani ibu, perempuan dan anak gitu kan yang kemarin sempat ramai juga. Lalu ada Perkap standar implementasi hak asasi manusia. Artinya presiden itu hadir itu menunjukkan bahwa polisi pernah kok punya presiden baik dalam menerima masukan publik dalam membenahi reformasi di tubuh kepolisian. Oke. Oke, saya ke Pak Ramadan langsung saya tanyakan Pak Ramadan bagaimana menjawab ini agar tidak penegakan hukum kepada anggota yang berbuat kesalahan atau tidak sesuai aturan ini tidak berhenti di proses etik saja termasuk juga tidak nunggu viral dulu di media sosial, Pak. Ya, kami pastikan ya persoalan yang dilakukan oleh anggota tidak berhenti di proses internal saja. Saya mencontohkan ketika ada perbuatan yang dilakukan oleh anggota yang merupakan tindak pidana. Tentu secara etik dia akan dilakukan sidang kode etik. Namun bukan berarti sidang etik berhenti kemudian proses pidana tidak berjalan. Kita bisa melihat beberapa contoh kasus yang dilakukan oleh anggota Polri, sekalipun yang bersangkutan berpangkat tinggi. Secara transparan kita menyampaikan kepada publik bahwa personil atau anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Ini menunjukkan transparan di kepolisian itu semakin lebih baik. Kita tidak pernah menutupi sumbatan-sumbatan informasi yang menanyakan kepada kami. Tetap kami akan sampaikan. Dan sekali lagi, kita juga siap untuk dilakukan pengawasan eksternal. Oke. Ya, artinya apabila ada yang melakukan pengawasan, sebut saja media sosial sebagai sarana kontrol, ini merupakan sebuah sarana yang menguntungkan bagi kami untuk merasa kita diawasi. Sehingga dengan adanya pengawasan eksternal, tentu kita akan bisa lebih baik. Oke. Pak Ramadan, saya pengen dapat informasi yang kasus soal polisi yang mengintimidasi warganet begitu ya, soal membandingkan polisi dengan Satpam BCA kalau saya tidak salah, termasuk soal bagaimana kasus polisi Ambarita begitu ya. Ini oknum polisinya anggotanya sudah ditindak dengan melakukan intimidasi dan represi begitu walaupun lewat DM di sosial media. Kami pastikan semua persoalan tersebut kita tangani. Oke. Jadi kasus-kasus yang terjadi yang saat ini, apakah itu di Luwu Timur, apakah itu di Sumatera Utara, di Tangerang, semua kita tangani. Dan tentu kita akan tindak dengan tegas dan keras. Oke. Artinya memang komitmen ini yang ditunggu begitu ya, sambil juga diawasi seperti yang disampaikan oleh Mas Rifan. Bagaimana memastikan komitmen ini berjalan, Mas Rifan, dengan pengawasan kalau kemudian apa poin-poin yang disampaikan tadi memang sesuai dengan janji-janji dan perintah dari Kapolri? Pimpinan Polri model pemastiannya gampang saja untuk mengukur sejauh mana perintah dari Kapolri, baik itu surat telegram ataupun bentuk pernyataannya itu dilakukan di lapangan. Pertama, untuk melihat satu peristiwa tidak terjadi lagi di
salah satu satuan kepolisian, itu silakan cek di kinerja lembaga dan polisi sudah punya mekanisme internal tersebut bagaimana mengawasi antar satuan tingkatan, Polres memantau Polsek dan lain sebagainya. Ini terjadi, contohnya di Polsek Percut Setuan tahun lalu 2020 ada seorang kuli bangunan yang terkena salah tangkap dan dia matanya harus bonyok biru-biru. Tahun ini ada keberlanjutan dari pelaporan balik, mudahnya meneruskan pelaporan balik seorang yang dianiaya, ibu yang dianiaya. Artinya poinnya adalah bukan satu kasus saja, tapi itu ada masalah lembaga, ada masalah di polsek tersebut. Jadi harus dilakukan audit gitu, dan itu bisa dilakukan tidak hanya di Polsek Percut Setuan, tapi juga tingkatan Polresnya. Bagaimana Polres selama ini mengawasi Polsek. Artinya itu semua mekanisme itu sudah ada di kepolisian, aturan-aturannya, alur-alurnya. Hanya saja kan implementasinya ini yang harus ditingkatkan. Dan yang kedua, untuk menjamin ini semua terlaksana, ruang-ruang publik, pengawasan publik ini harus diperlebar. Saya berapa kali menyampaikan ini, baik itu melalui media ataupun pertemuan-pertemuan kepada itu Pak Gatot masih jadi Kapolda, itu kita bilang pengawasan eksternalnya harus diperlebar, harus dijamin juga bahwa ketika publik, mau itu masyarakat sipil, NGO, Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, itu harus dijamin kritiknya dengan jamin tidak terjadi keberulangan peristiwa. Karena di tahun 2019 pernah ada presiden Polri itu membiarkan laporan dari Ombudsman tentang penanganan aksi massa. Nah, kita tidak ingin hal itu terjadi kembali di kemudian hari. Karena itu saja dari Ombudsman, lembaga resmi negara. Bagaimana nanti kalau dari masyarakat sipil, termasuk kritik-kritik atau keluhan-keluhan atau sindiran-sindiran yang muncul di media sosial dan kemudian viral seperti beberapa waktu lalu. Baik Mas Rifan, kita sudah dapatkan poin dari Anda. Terakhir Pak Ramadan, silakan singkat saja apa yang ingin disampaikan Pak untuk kemudian komitmen ini bisa dijalankan. Baik, sekali lagi kami terima kasih atas kritik-kritik yang telah disampaikan kepada kami. Kami sekali lagi memastikan pimpinan Polri tidak akan pernah membiarkan atau tidak pernah melakukan pembiaran terhadap perilaku oknum-oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Kita akan melakukan tindakan tegas dan akan menyampaikan bentuk transparansi terhadap publik. Kita tidak anti kritik dan kita siap selalu untuk menerima kritikan. Terima kasih. Baik. Komitmen itu yang sudah kita dengarkan sama-sama, bagaimana publik dan semua pihak mengawasi begitu ya kerja-kerja kepolisian agar sesuai dengan jargonnya, mengayomi dan bersikap humanis begitu ya dimanapun berada dan dalam situasi apapun. Terima kasih Mas Rifan dan juga Pak Ramadan sudah bergabung dengan kita di CNN Indonesia Newsroom sore ini.